Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karyadi ucapkan selamat bagi kalian peserta AKM yang telah dipilih untuk menjadi duta sekolah dalam kegiatan asesmen kompetensi minimum yang dilakukan secara nasional. Anak-anak, tidak semua siswa menjadi peserta AKM. Jadi kalian adalah siswa yang terpilih untuk menjadi duta sekolah. Harapan Bapak Ibu guru semua, kalian bisa membawa nama baik sekolah, Kota Surabaya beserta Provinsi Jawa Timur. Hasil terbaik dari kalian sangat Bapak Ibu guru harapkan. Oleh karena itu, perlu usaha keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan sekolah, keinginan Kota Surabaya beserta keinginan Provinsi Jawa Timur. Sejak sekarang, marilah bekerja keras untuk menyiapkan itu semuanya. Anak-anak, AKM adalah sesuatu yang baru bagi kita, tetapi sebenarnya tidak terlalu baru, karena beberapa tahun yang lalu SMP Negeri 13 mewakili Indonesia telah mengikuti kegiatan seperti ini dalam level internasional. Jadi untuk melihat bentuk soal asesmen kompetensi minimum, kalian nanti bisa belajar sejak sekarang melalui tautan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Biar kamu tidak bingung, ikutilah panduannya. Dari tautan yang Bapak Ibu guru bagikan, di sana ada 4 link. Yang pertama menuju ke soal-soal numerasi. Berikutnya adalah link yang menuju ke soal literasi teks fiksi. Kemudian link yang ketiga menuju ke contoh soal literasi teks informasi. Sedangkan pada link terakhir yang bagian bawah adalah menuju ke latihan soal. Jadi kalian nanti setelah melihat contoh-contoh soal, numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi, selanjutnya kalian nanti bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Nah, kita langsung saja ke contoh soal numerasi. Silakan pada tautan yang paling atas kamu tekan atau disentuh kalau menggunakan HP. Jika menggunakan laptop atau komputer, silahkan diklik. Setelah masuk ke halaman website Kemdikbud, kemudian di bagian atas kamu lihat ada menu-menu. Yang pertama adalah numerasi, kemudian literasi teks fiksi, selanjutnya adalah literasi teks informasi. Nah, saat ini kita sedang ada di halaman numerasi. Silahkan di bagian tengah ini ada beberapa level pembelajaran. Kamu langsung masuk ke level 4 untuk kelas 8 yang berwarna merah. Silahkan disentuh pada tombol 4 kelas 8. Di halaman numerasi ada beberapa pokok bahasan, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Untuk contoh dari bilangan, contoh soal dari bilangan nampaknya belum disiapkan oleh Kemdikbud. Silakan nanti dicek di lain waktu. Kemudian untuk contoh soal geometri dan pengukuran, itu yang diambil adalah bangun geometri. Bangun geometri ada 2 pembahasan, yaitu sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar. Kemudian yang kedua, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan. Nah,
Kita lihat dulu di bahasan pertama dengan cara mendekatkan pointer mouse atau kamu langsung sentuh jika menggunakan HP ke judul memahami sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Di sini ada 11 soal. Inilah contoh soal tentang numerasi. Perhatikan anak-anak, soalnya rata-rata berupa bacaan yang cukup panjang karena untuk melatih kita melakukan literasi. Ini adalah namanya literasi numerasi. Silakan dibaca dengan teliti, fahami isinya, kemudian cobalah jawab dengan memilih salah satu jawaban ini. Misalnya saya memilih B. Tentu kamu tidak boleh ngawur, ini karena contoh biar cepat. Kalau sudah yakin dengan jawaban ini, kamu boleh mencocokkannya dengan mengetuk atau menyentuh kunci jawaban yang ada di bawahnya. Oh, ternyata jawabannya C, berarti jawaban saya salah. Nah, jika kamu salah, mencoba mencari lagi kesalahannya di mana. Kalau ternyata kamu tidak menemukan kesalahannya di mana, silahkan ditanyakan pada bapak atau ibu guru matematika di sekolah. Jika bahasanya nanti bahasa Indonesia, ya silahkan tanyakan kepada bapak ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Kira-kira seperti itu anak-anak. Kalau sudah lanjut ke soal berikutnya sampai soal yang terakhir pada soal nomor 11. Jika sudah selesai ke 11 soal itu, kemudian kamu bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back di bagian kiri atas. Kemudian bisa dilanjutkan kembali pada bahasan yang kedua dari bangun geometri. Silakan, di sini juga ada contoh-contoh soal, dikerjakan sampai selesai. Tidak usah terburu-buru, hari ini kamu belajar satu soal, nanti malam satu soal, besoknya satu soal lagi, yang penting paham. Jadi tidak harus selesai 11 soal itu langsung ketika baca langsung selesai, tidak boleh diulang-ulang. Baik, kalau sudah selesai bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya untuk melihat semua ya. Jadi semua ini silahkan nanti dicoba satu-satu. Jika numerasi ini sudah selesai kamu kerjakan, kamu pelajari semua, langsung boleh lanjut ke literasi teks fiksi. Jadi mau menggunakan link tadi, literasi teks fiksi dari sini juga boleh, mau klik tombol ini juga boleh, tidak apa-apa. Oke, silakan di sini nanti juga sama. Untuk melihat contoh soalnya, tinggal mendekatkan pointer mouse ke salah satu pokok bahasan atau menyentuhnya jika kamu menggunakan HP. Selama itu bisa kamu sentuh, berarti sudah ada contoh soalnya. Biasanya kalau memang sudah ada di bagian belakang ini dua soal, ini bisa disentuh ya. Yang warnanya agak gelap, di belakangnya tidak ada tulisan contoh soal, berarti tidak bisa kita sentuh. Jika sudah selesai pada literasi teks fiksi, bisa beralih ke literasi teks informasi. Lakukan hal yang sama seperti kita melakukan pada menu numerasi dan literasi teks fiksi, sampai semua soal terjawab dan kita memahami. Jika hal ini sudah kita lakukan, kemudian langkah yang terakhir adalah berlatih mengerjakan soal pada soal yang
sudah disediakan. Untuk mengerjakan soalnya, kita mulai menggunakan link yang paling bawah. Untuk latihan soalnya bisa klik tautan berikut. Nah, silakan kalian memulainya dari sini dengan cara diklik. Nah, setelah tampil, maka di sini ada dua pilihan, yaitu literasi dan numerasi. Dua-duanya nanti kamu kerjakan secara bergantian. Pak Karyadi akan berikan contoh dulu, misalnya kita mengawalinya dengan literasi terlebih dahulu. Kita klik dulu yang warna hijau, kemudian jenjangnya kita pilih yang SMP. Jika sudah yakin dengan pilihan, maka klik OK. Sudah ada username dan password untuk masuk ke dalam soal ini. Biarkan, kita tidak perlu melakukan perubahan apa-apa. Kemudian klik tombol login. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta. Yang atas ini biarkan saja. Kalau di sini bisa diisi jenis kelamin sesuai dengan kalian. Kemudian ketikkan nama kamu. Misalnya namanya Muhammad. Kalau di sini Muhammad, ya di sininya harus laki-laki. Muhammad Ramadan. Misalnya, tanggal lahir silakan isikan tanggal lahir kamu. Tahunnya juga isikan tahun yang pantas. Ya, jangan diisi tahun 2021, enggak masuk akal ya. Misalnya saya isi 2010. Ketikkan token di sini. Tokennya itu adalah ini. Ya. NPAINS. Huruf besar semua tanpa spasi. Jangan sampai keliru. NPAINS. Tolong dicek sebelum disubmit. Jika sudah yakin, klik submit. Kemudian konfirmasi tes. Silakan jika sudah yakin, kemudian klik tombol mulai. Nah, di sini ada informasi waktu yang tersedia, yaitu 60 menit. Kemudian daftar soal. Di sini ada 21. Kita tutup dulu. Nah, informasi soal isinya apa ini? Belum ada isinya. Oke, silakan, itu soalnya mulai dikerjakan. Soal nomor 1 bacaannya agak panjang. Misalnya saya menjawab B. Kemudian antara yakin dan tidak yakin, saya tidak yakin benar jawaban ini. Boleh di sini dicawang ragu-ragu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Baca bla 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 bla. Saya misalnya memilih jawaban, kalau yang kotak begini jawabannya boleh lebih dari 1. Tapi saya yakin, tidak ragu-ragu, sehingga ini saya biarkan. Ternyata saya ingat loh, jawaban nomor 1 tadi itu seharusnya ini jawabannya, seharusnya C bukan B. Nah, boleh mengubah dengan tombol soal sebelumnya. Kemudian kembali lagi ke soal nomor 3 karena nomor 2 sudah terjawab. Di sini soalnya lebih variatif lagi. Nah, ini pilihan jawabannya, silahkan jangan diawur karena ini Pak Karyadi memberikan contoh sehingga biar cepat. Ya, seperti ini umpamanya. Nah, sekarang kita lihat informasi di daftar soal. Di sini nomor 1 tadi saya jawab ragu-ragu, ada tanda kuning. Kemudian nomor 2 sudah saya jawab, ada tandanya hitam. Jadi kalau kuning itu sudah dijawab tapi ragu-ragu, kalau
hitam itu sudah dijawab tapi tidak ragu-ragu. Nah, jadi sebelum nanti menyelesaikan soal semuanya, jangan sampai ada yang berwarna kuning. Warna kuningnya harus dihilangkan. Tadi padahal sudah saya betulkan, tetapi kenapa kok masih kuning? Nah, kita lihat soal nomor 1, kenapa sudah dibetulkan kok tetap kuning? Kita langsung saja menuju soal nomor 1. Nah, ini tadi padahal dari B sudah diubah jadi C, kok tetap kuning? Iya, karena di sini tombol ragu-ragunya masih belum kita hilangkan centangnya. Sekarang kita hilangkan centangnya. Nah, kita lihat tombolnya apakah sudah berubah atau belum. Sekarang kita kembali ke daftar soal. Nah, sekarang tombol nomor 1 sudah hitam, nomor 2 sudah hitam, berarti sudah dikerjakan, tidak ragu-ragu. Nomor 3 sudah hitam dan tidak ragu-ragu. Nomor 4 warna biru. Biru ini artinya adalah sudah dibuka tapi belum dikerjakan. Sedangkan kalau putih bersih seperti ini berarti belum dibuka dan belum dikerjakan. Oleh karena itu, nanti sebelum mengakhiri dalam mengerjakan soal ini, pastikan tidak ada kotak yang berwarna biru maupun yang berwarna putih ataupun yang berwarna kuning. Jadi pastikan semua sudah berwarna hitam dan yakin dengan hitam itu jawaban kamu adalah jawaban yang tepat sehingga nilai kamu nanti bagus. Kira-kira demikian anak-anak. Silahkan nanti kerjakan semua soal dengan sungguh-sungguh sehingga nilai kamu nanti bisa membawa nama baik sekolah. Demikian, mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.